Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Itu tadi kutipan ayat dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 yang mau kita baca hari ini. Mau nyapa teman-teman dulu, baik yang menyaksikan baik secara online ataupun juga yang ada di sini, ada Koben dan ada Alvin. Apa kabar? Shalom. Shalom, Shalom, Pak, selamat. Vin. Baik. Ya, terima kasih untuk selalu kita meluangkan waktu untuk bisa belajar firman Tuhan terus, memperkatakan firman Tuhan. Semoga juga teman-teman semua yang nonton dalam keadaan baik ya, sehat Amin. juga. Amin. Oke, kita sekarang mau lanjut lagi nih. Sebelumnya di 1 Timotius 3 ya kemarin ya. 3, Ya, 2 dan 3, sekarang kita ke 4. ya, betul. Oke, mau langsung baca? Boleh. Gue yang baca ya. Nanti kalian yang Ya. kasih ini ya, kasih evaluasi atau mau input atau mau yang dibahas yang di bagian mana, oke? Oke. Oke. Jadi apa? Judul perikopnya itu adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi surat 1 Timotius ini kan ditulis oleh siapa? Masih ingat? Pak Ya, oleh Paulus Paulus. Oke. Jadi ditulis oleh pada Paulus, Timotius. ditujukan untuk Timotius. Ya, Timotius itu seorang anak muda. Jadi isinya seperti ini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, mungkin sampai di situ dulu ya. Kita potong dulu ya. Kita bahas dulu sampai di situ. Silakan, Alvin atau Irsan. Mungkin Irsan dulu ya. Oke. Ya. Di gue dapat di sini ajaran-ajaran setan ini bukan berarti langsung ini ya, bisa apa, bukan berarti kayak orang yang langsung dari gereja setan gitu kalau menurut gue ya. Karena Ya. banyak ajaran-ajaran dari pendeta juga ya. Mungkin ya istilahnya gue kemarin habis dengerin iblis tidak apa ya, tidak mengelabui, tapi dia membuat kita ragu akan janji Tuhan gitu kan. Nah, jadi di situ mungkin gue nggak tahu ya, ini mungkin akan kontroversi untuk sebagian orang gitu. Mereka itu melarang orang kawin, bukan berarti kayak bunda dulu nggak apa-apa, itu beda ya. Jadi di sini kan secara nggak langsung orang kawin gimana ya, bisa dibilang kayak ada agenda LGBTQ juga sebenarnya kalau gue bilang bisa dimasukin ke dalam sini gitu. Di situ kan orang kawin kan cewek cowok punya anak gitu. Tapi kan dengan LGBTQ ini kan sesama jenis menikah tidak bisa punya keturunan. Sebenarnya di situ kan juga untuk ya kalau kita hubungkan dengan dunia luar itu seperti kayak mau mendepopulasi lah gitu kan. Jadi supaya populasi tidak meledak gitu. Nah, di sini juga ada larangan orang makan-makan yang diciptakan Allah. Padahal semua diciptakan itu baik asalkan kita ada dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi di sini bukan berarti semua kita makan apa namanya babi panggang satu piring terus kita doa artinya baik juga gitu. Nggak juga, kita kan bisa ngukur sendiri juga ya kalau menurut gua ya. Dari sini cuman ya memang semua itu kita harus lakukan dengan ucapan syukur, dengan ucapan syukur. Jadi ya semua itu baik apa adanya sih dari gue itu. Oke, jadi tadi yang di-highlight sama Irsan tuh yang di depan itu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, terus sedikit sentuh tentang melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Oke, silakan Alvin, mungkin mau ngelanjutin. Ya, gue cuma mungkin tambahin dari yang tadi Irsan sempat sharing, tapi ini gue baca dari TSI ya. Nah, ini judulnya Nubuatan tentang Guru-Guru Palsu. Nah, di sini ayat pertamanya udah
ditulis Roh Kudus dengan jelas mengatakan bahwa pada masa mendatang banyak orang yang tidak akan mau lagi mempercayai ajaran yang benar. Ya. Mereka akan mengikuti roh-roh jahat yang menyesatkan dan percaya pada berbagai ajaran setan-setan. Ya. Nah, kalau di sini gue highlight, tapi yang gue dapatkan mungkin kalau di sini kan tertulis seperti roh-roh jahat menyesatkan percaya pada ajaran setan-setan. Mungkin kalau diterjemahkan ke kondisi sekarang ini mungkin nggak langsung setan yang kelihatan, tapi ajaran-ajarannya, roh-roh jahatnya itu yang terasa gitu. Ya. Jadi hari-hari sekarang satu hal yang gue dapatkan juga belakangan ini setelah membaca firman bahwa Roh Kudus itu sangat penting buat kita gitu. Ya, Roh Kudus itu yang selalu lead kita, yang mengingatkan kita dan yang membantu kita untuk bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan gitu. Jadi di sini tertulis gitu kan, banyak orang tidak akan mau lagi mempercayai ajaran yang benar gitu, karena ya itu roh-roh jahat yang menyesatkan, jadi seolah-olah baik tapi belum tentu benar gitu. Nah, di sini kita benar-benar perlu Roh Kudus untuk membimbing kita gitu dalam membedakan hal-hal ini, karena di hari-hari sekarang ini semakin kencang gitu justru roh-roh jahat yang menyesatkan gitu. Ini sih yang mungkin gue tambahin ya dari yang tadi share. Ini berarti in later days itu latter times itu berarti di saat-saat akhir ya. Berarti sebenarnya akhir zaman ya kita bicara juga ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya akhir zaman itu kapan? Oh iya, dari Tuhan Yesus mati di kayu salib ke sekarang juga udah akhir zaman ya. Iya, ya. Terus itu opini pribadi atau memang sudah tertulis di Alkitab? Gitu. Jadi buat teman-teman ya yang mendengarkan gitu, memang kita nggak apa-apa sih kita punya opini pribadi, bukan artinya kita jadi nggak boleh berpendapat. Tapi kita harus pastikan pada saat kita memberikan pendapat itu selaras dengan apa yang tertulis di Alkitab. Karena kalau enggak, itu akhirnya semua jadi punya interpretasi masing-masing, semua orang punya opininya masing-masing gitu. Sedangkan kita mau pastikan opini kita, pendapat kita ini selaras dengan firman Tuhan. Makanya kita adakan membaca Alkitab seperti ini. Supaya pada saat kita beropini, it's okay beropini kan, karena kita punya pikiran yang masing-masing, tapi kita mau pakai opini kita itu kita balikin lagi ke Alkitab. Benar nggak Alkitab seperti itu? Benar nggak opini Tuhan seperti ini? Jadi sampai ujung-ujungnya sebenarnya opini kita ini nggak berarti banyak. Yang berarti itu adalah opininya Tuhan, gitu ya. Yes. Nah, tadi balik lagi ke Irsan. Jadi hari-hari terakhir ini tuh kapan? Di sini tuh pakai kata apa ya tadi? Waktu-waktu kemudian, ya. Waktu-waktu kemudian tuh kapan? Terus tadi bilang akhir zaman. Oke, akhir zaman dimulai dari kapan? Gitu. Sejak kematian Tuhan di atas kayu salib. Sebenarnya itu kan ada di Kisah Para Rasul. Oke, kita mampir deh bentar ke Kisah Para Rasul. Pada saat sesudah Tuhan Yesus disalibkan, dia bangkit, ya kan? Terus sudah Pentakosta, di situ kan Petrus bilang kan. Kita ke ini ya, ke Kisah Para Rasul. Pasal berapa? Pasal 2. Okay. Ingat kan? Ingat di Pentakosta itu semua orang berbahasa roh, ya. Terus ada orang yang nuduh ini lagi pada mabuk, ya kan? Terus Petrus berkhotbah di situ di pasal 2. Coba baca dari ayat 14 sampai ayat 16 dulu. 14 sampai 16, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari. Oke. Ya, berarti kan dia mau mengutip apa yang sudah ditulis oleh Nabi Yoel, begitu ya. Jadi dia mau mengutip apa yang sudah ditulis oleh Nabi Yoel di Perjanjian Lama. Nah, isinya apa? Kan dia bilang akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Jadi itu mau ngasih tahu, oke, ini ya. Ini mulai nih, hari-hari terakhir itu. Gitu loh. Dari sejak itu. Nah, sekarang ini ditulis berapa tahun yang lalu? Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Berapa tahun yang lalu?
Tahu nggak 2000 ya. berapa tahun yang lalu? Dari 2000 tahun yang lalu. Ya, betul. 2000 tahun yang lalu kan, 2000 lebih gitu loh. 2023 sebenarnya ya hampir 2000 lah, karena kan nggak mulai dari 1 ya, ya kan nggak sampai itu. Tuhan Yesus disalibkan 30-an tahun gitu. Betul. Jadi udah hampir 2000 tahun yang lalu gitu. Right? Gitu. Nah, berarti kan dari sejak itu udah akhir zaman, San. Berarti kita ini sudah benar-benar di ujung dari akhir zaman. Akhir dari akhir zaman sekarang ini. Ya. Oh, oke. Karena di sini ya dibilang pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa sedangkan kita percaya, kita di sini aja kan sudah tercurah ke 11 murid kan ke hari Pentakosta itu. Betul. Dan itu kan titik mulainya gitu di situ. Right? Iya. Ya. Dan kita sekarang setiap percaya kita yakin ada Roh Kudus di dalam kita kan. Dan kita berarti kan sudah dicurahkan semuanya ini gitu. Ya. Oke. Ya, jadi mau atau misalkan kalau ayat itu masih kurang meyakinkan, ada lagi beberapa gitu. Cuma kita tambah satu lagi ya di Ibrani. Ibrani itu di pasal 1. Ibrani pasal 1. Ya, coba dibaca aja ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadi alam semesta. Oke, sampai situ dulu aja, San. Sampai situ dulu. Ketemu nggak ada zaman akhir di situ? Ya. Terus pointernya itu zaman akhir itu di mana? Dengan perantara anaknya, yaitu ya Tuhan Yesus saat datang ke dunia ini. Iya, betul. Berarti kan itu the starting point-nya itu kan, zaman akhir. Benar nggak? Ngerti ya? Nih, kalau gue baca pelan-pelan ya, nggak usah cepet-cepet, dipelanin aja. Setelah pada zaman dahulu, berarti udah dari dulu nih. Dari kalau kita baca kita tahu dari zaman Adam, Nuh, dan semuanya lah. Pokoknya itu zaman dahulu itu, perjanjian lama. Terus Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Berarti sepanjang sejarah perjanjian lama itu udah berulang kali udah dikasih tahu tentang akhir zaman ini sebenarnya. Tapi dia bilang gini, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berarti pada saat Yesus sudah muncul dong. Betul kan? Iya. Nah, kalau di perjanjian lama kan Yesus belum muncul. Gitu. Jadi once starting point-nya itu udah dari yang Yesus muncul sampai dia mati di kayu salib sampai dia bangkit, akhirnya ada Pentakosta itu dia naik ke surga, di situ Roh Kudus dicurahkan, itu mulai tuh akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita pikir, lama banget ya akhir zaman, 2000 tahun, udah 2000 tahun nih berarti. Nah, sekarang paling gampang kayak gini, gue tadi pagi baru dapat perumpamaan yang gampang kita terima. Kalian sini suka olahraga nggak? Iya. Olahraga apa? Gue nggak mau dosa. Nonton deh, kalau gitu nonton pertandingan olahraga deh. Nggak usah lu yang suka olahraga deh. Lu suka nonton pertandingan olahraga apa? Bola mungkin ya. Oke, bola boleh. Kalau Alvin? Basket. Oke, basket. Jadi mau pakai bola, mau pakai basket bisa aja. Oke, gue pakai basket biar lebih gampang. Basket tuh main kan ada 4 quarter kan? Ya kan, ada 4 quarter nih. Ya. Nah, coba logikakan itu akhir zamannya itu seperti quarter keempat. Quarter yang terakhir. Itu. Ini jadi kalau misalkan lo udah nonton quarter yang terakhir, kalau pakai bola ya udah kayak injury time-nya. Ya kan? Injury time-nya. Gitu. Tapi kalau pas misalkan San, ayo jalan yuk. Terus lu bilang enggak, gue mau nonton nih, udah mau habis ini. Tinggal dikit lagi. Injury time, gue udah mau nonton lagi seru-serunya. Gitu. Tapi kan injury time itu let's say misalnya perpanjangan waktu 15 menit, 2 kali 15 menit, ya kan? Itu kalau di basket misalnya quarter keempat 12 menit. Itu final quarter, udah yang terakhir lagi, udah yang mau habis. Tapi kan bukan berarti
12 menit tuh 12 menit selesai kan. Kalau ditambah time out lagi, ditambah foul lagi, ditambah ini, ditambah itu, sebenarnya nggak secepat itu gitu. Tapi kita tahu itu bagian itu tuh udah yang terakhir nih. Udah mau habis yang itu. Nah itu akhir zaman itu seperti itu. Makanya kita kalau lihat di Alkitab itu, ya semenjak dari kisah para rasul itu dimulai. Berarti hari ini, 2023, hari ini tanggal 7 Februari, ya itu kita udah sampai di ujung lagi, udah makin ujung. Gitu loh. Jadi kira-kira biar gampang dimengerti seperti itu. Nah, balik lagi ya ke bacaan kita tadi. Bacaan kita tadi itu, sebentar, aku buka lagi. Bacaan kita tadi ada itu, orang betul, tetapi roh akan murtad. Betul, tetapi roh dengan tegas. Berarti kalau ditulis dengan tegas, sesuatu yang pasti kan? Pasti terjadi nih. Mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya which is tadi, kan akhir zaman nih, tapi di waktu-waktu kemudian, berarti udah makin menuju penghujung nih, gitu loh. Udah makin menuju penghujung, ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Artinya jadi salah jalur, ya kan? Masuk di dalam ajaran-ajaran yang sesat itu. Gitu. Nah, murtad itu artinya apa? Gue pengen kadang kita kalau baca boleh kan seperti awal ya kita bilang boleh baca bahasa Inggris, bahasa Indo kita bandingin gitu loh kata-katanya. Nah ini kalau biasa kita mau cari kata aslinya kan kita ke Blue letter. Ya, blue letter ya. Oke. Oke, by the way ya, ini gue tadi baru buka. Kalau ada yang tahu, kita baru ada Grammy Awards kan di Amerika kan? Ya. Kalian ada baca beritanya nggak? Gitu. Sekilas di sosial media. Nah, di Grammy Awards itu udah ajaran-ajaran setan seperti itu. Jelas. Nih, gue buka. Seperti ini. Kalian bisa lihat? Ya. Ya kan? Kayak begini. Apanya yang performance kalau kayak begini? Benar ya? Gitu. Judulnya aja udah unholy, ya kan? Cara performingnya udah seperti ini. Gitu. Udah semakin nyata. Semakin kelihatan mereka semakin belak-belakan sebenarnya. Gitu. Ini ajaran-ajaran sesat. Cuman kita nggak ngomongin ini another time aja. Kita mau ngomongin balik ke Alkitab aja. Ini. 1 Timothy 4 ayat 1. Jadi dengan tegas in later times itu kairos di sini, ya kan? Ya kan? Kairos. Letternya itu histeros. Histeros itu berarti dari histeris. Gitu. Jadi ada pada masa satu nih orang-orang udah lagi pada ketakutan, ya. Ya masa-masa ini kan, pada ketakutan kan. Udah lihat gempa bumi, ya kan? Terus udah lihat segala macam lah, mau perang, mau ini, mau itu, semua yang di Matius 24 sudah mulai terlihat semuanya kejadian ini bersamaan terjadinya, gitu. Ya, jadi histeros kairos. Nah, ini pada saat ini terjadi akan ada orang-orang yang murtad itu tadi dia bilang. Kalau murtad kan berarti orang itu tadinya percaya kan, jadi tidak percaya dong. Gitu. Ya, bukan dari yang memang nggak percaya gitu. Kalau memang nggak percaya, gimana murtadnya gitu loh istilahnya. Ya kan? Artinya ini orang yang percaya, jadi udah nggak percaya lagi. Nah, kita pengen tahu kata murtad itu sebenarnya apa artinya. Berarti ini. Apistemi tadi. Ya, apistemi, sorry. Kalau Ya, apistemi kata yang dipakai di bahasa Indonesia jadi murtad. Iya, bahasa Inggrisnya apostasi. Ya, apostasi. Di sini apa? Udah go away, fall away, jatuh. Berarti dia nggak berdiri dengan teguh kan, gitu. Nah, si apistemi ini kalau a itu kan artinya enggak, artinya tidak, ya kan? Makanya misalnya ateis, tidak bertuhan. A itu a, tidak, gitu loh. A. Dan di sini apistemi, berarti kita coba cari kata pistemi itu apa? Itu ini ada kata dasarnya. Histemi. Histemi itu, nah ini, berdiri firm, berdiri dengan teguh. Berarti di akhir-akhir zaman ini udah nggak berdiri dengan teguh lagi, ya kan? Ya. Yang menjadi prinsip Tuhan yang saklek udah jadi nggak saklek. Kayaknya boleh deh, gitu. Kayaknya bisa deh. Kompromi. Ya, kayaknya nggak apa-apa deh.
Betul. Nah, kalau kita baca sampai ke Wahyu, itu kan udah jelas nanti di situ ditulis. Ya kan, jangan masuk jadi jemaat yang berkompromi seperti itu. Ya kan, Ya. Nikolaus, ya kan, Bileam, itu yang kita baca tuh. Nanti kita bisa bahas itu. Tapi intinya kata yang tadi murtad itu hubungannya tuh udah nggak berdiri dengan teguh. To stand, nah ini kan, ya Mhm. kan, ini kan establish a thing, bikin dia tetap berdiri, Hmm. place in a Mhm. balance, ya kan, gitu. Nih, foundation of a building, continue safe and sound. Berarti berdiri dengan teguh. Nah, artinya yang tadi murtad itu, begitu kita baca dengan kata aslinya, kita jadi dapat perspektif yang lengkap. Benar nggak? Mhm. Gitu. Ya. Jadi artinya murtad itu dia udah nggak berdiri dengan teguh lagi di atas prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Gitu. Hmm. Ya, itulah yang terjadi. Nah, hari-hari ini kan udah terlihat kan gitu. That's why inilah waktu-waktu kemudian itu. Gitu. Jadi pada saat kita baca Alkitab, kita jadi ngerti timeline-nya tuh udah sampai di mana nih sekarang. Mhm. Timeline Tuhan sudah sampai mana? Oke, lanjut. Tapi padahal ya kalau kita mau lihat di sini konteksnya, di zamannya Timotius saja sudah mulai terjadi kan? Makanya Iya. Paulus kasih peringatan ini kepada Timotius, gitu. Ya, apalagi kita yang sudah 2000 tahun kemudian, gitu. Udah makin makin banyak lagi yang seperti ini jadinya. Ya, oke. Iya. Terus tadi kalau yang melarang orang Oke. kawin ya bisa. Itu konteksnya kalau memang kita mau sampai bawa ke yang LGBT itu ya memang tujuannya akhirnya jadi nggak bisa kawin juga kan kalau udah kayak begitu kan. Gitu. Makanan Mhm. makanan yang dibilang makanan yang diciptakan Allah itu semuanya yang bisa dimakan. Yang penting kita ucapin syukur aja, ya kan? Berdoa, ucap syukur, kita makan. Gitu. Tapi di sini jadi banyak ada larangan orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ya, nanti ke depan Mhm. ini kita lihat makin banyak nih macam-macam. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Udah mulai kan? Daging sapi jangan dimakan, nggak boleh. Daging apa nggak Ya. boleh. Nanti akhirnya disuruh makannya apa? Serangga, ya kan? Itu udah mulai muncul tuh yang kayak gitu-gitu. Nanti deh, ya. Terus Mhm. lanjut lagi. Kita lanjut ke ayat yang kemana tadi? Udah sampai mana tadi ya? 7 ya? 7. Oke, Alvin lanjutin dulu. Alvin. 7 ya? Sebentar. 7. Oke. Oke. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Hmm. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang Panatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Amin. Oke, ini penting banget nih yang tadi dibacain sama Alvin semuanya banyak banget yang bisa kita Hmm. bahas. Silakan San, mau yang Mhm. dari mana dulu? Ya, ini tahayul dan dong nenek-nenek tua ini Mhm. kalau gue ngeliatnya di sekarang-sekarang ini tuh kan kepada ya apa ya kayak feng shui lah. Kayak itu salah satunya ya contohnya ya. Orang masih ada yang gitu. Ya, Takut ya, ya. istilahnya rezeki seret gitu. Loh, emang Oh, oke. berarti kan dengan kita percaya seperti itu aja menurut gue tuh kita udah menduakan Tuhan loh. Ya, ya, Artinya kita ya. lebih percaya itu daripada Tuhan memberkati kita. Terus Very good. balik lagi Mhm. kayak kayak eh,
bintang-bintang tuh Virgo lah. Ya, Orang Virgo tuh begini. ya. Orang Atau ini tuh begini. Itu ya, kan seperti mengkotak-kotakkan orang ya. ya. Atau Padahal hari-hari baik yang tadi lu dalam bilang ya, feng shui itu ya, hari-hari yes, baik juga ya, hari mana yang baik, hari-hari hari baik yang tidak segala baik gitu macam. ya. Hmm. Betul. Jadi itu kan sebenarnya udah kayak kita meragukan Tuhan. Berarti kalau misalnya saya nggak milih yang hari baik ini, Tuhan nanti akan sial misalnya. Sial berarti Tuhan ya gimana ya? Menurut gue sih dengan kita percaya hal seperti itu aja itu kayak sudah mendoakan Tuhan sih. Udah Ya, kayak kita kayak mendoakan hatilah gitu. Kita nggak percaya ya, full Tuhan sesungguhnya gitu kalau menurut gue. ya. Oke, dilanjutin aja. Gue sambil buka nih, biar kita kali ini nih kayak ngelihat dari Blue Letter Bible juga. Ini kan menolak refuse, menolak ini. Jadi tadi sebenarnya kalau fables itu yang apa tadi bahasa Indonesianya? Ini sebenarnya terjemahan Indonesia yang sangat payah menurut gua. Dari dari hasil kata yang aslinya tuh penerjemahan yang sangat payah. Dongeng jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua gitu. Kok kayaknya ya udahlah ya, kita juga nggak dengerin nenek-nenek tua gitu. Jadi kayak kita merasa kita nggak kenapa-napa. Tapi sebenarnya esensinya itu lebih daripada itu, ya kan? Fables nih misalkan, mitos kan bahasa aslinya nih, mitos. Jadi jangan percaya mitos-mitos gitu loh. Ya benar kayak kata Irsan, salah satunya misalnya feng shui gitu. Ya kalau taruh di sini jadi ntar sial, apa barang apa jadi taruh sini. Itu mitos kan gitu loh. Sedangkan kita sudah bebas di dalam Kristus gitu. Itu jangan dijadikan sebuah kayak kayak apa ya? Kayak kita terpatok di situ lagi gitu loh. Ya, gitu. Oke. Terus lanjut di sini disuruh exercise yourself rather unto godliness. Nah, ini kata godliness yang pengen gua highlight. Jadi basically gak usah terlalu kita fokusin di yang negatifnya, mendingan kita fokusin yang Tuhan mau apa. Karena pada saat kita fokusin ke Tuhan yang mau apa, ya berarti yang tadi yang nggak boleh itu kita udah nggak lakukan pastinya. Benar ya? Jadi mending kita fokus nih ke ini, kata ini nih, godliness, eusebia. Tapi bahasa Indonesianya tadi apa, San? Godliness menuju bentar. Nah, kan karena translation Indo yang sebegitu payah, akhirnya kita jadi bingung nih katanya ada di mana sih gitu. Iya. Latihlah dirimu beribadah. Betul. Berarti yang dipakai jadi eusebia itu di bahasa Indonesia jadi apa? Eusebia itu beribadah. Padahal harusnya godliness itu sendiri kan kesalehan gitu kan. Iya, kenapa jadi beribadah gitu loh. Ya kan? Kata bahasa Inggrisnya godliness. Bahasa Greeknya itu eusebia. Tapi kenapa bahasa Indonesia jadi beribadah? Gitu loh. Harusnya apa? Nah, kita harusnya apa? Jadi kita lihat aja eusebia ini sering ngomongin apa sih? Gitu. Eusebia di sini lihat artinya apa? Respect, menghormati Tuhan. Reference itu takut akan Tuhan. Ya kan? Itu towards God, godliness. Nah, itu godliness pada saat kita takut akan Tuhan, itulah godliness yang tadi. Kesalehan itu yang tadi Yersan sempat bilang. Bukan beribadah jadinya. Beribadah kayak kurang cocok gitu loh, kata itu. Ya, karena di sini nih katanya tuh respect, reference. Berarti kata tentang takut akan Tuhan. Nah, kayaknya kalau takut akan Tuhan tuh kita langsung ingat tuh ada firman yang tentang itu. Betul nggak? Ingat firman ini? Banyak. Coba dibaca ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi takut akan Tuhan itu yang membuat kita memulai memiliki apa? Hikmat. Ya, betul. Jadi kalau mau berhikmat, ya mulai asalnya itu takut sama Tuhan dulu. Gitu. Ya. Dia nggak bilang permulaan hikmat adalah cinta akan Tuhan. Enggak, takut akan Tuhan. Jadi banyak orang nih hari-hari ini cinta sama Tuhan banyak. Tapi takut sama Tuhan bisa dihitung pakai jari. Nah, ini coba diresapi dulu nih. Gitu. Cinta sama Tuhan takut banyak. Takut sama hormat sama nggak? Takut sama hormat. Takut sama kayak sekarang kan ada yang mengbro-brokan Tuhan gitu kan. Itu seperti apa ya? Seperti nggak respect gak sih kalau menurut gue? Atau itu termasuk tidak takut akan Tuhan gitu. That's a good question, San. Di sini tadi kan eusebia itu kita lihat ya.
respect dan reverence, Respect. ya kan? Berarti hormat kan? Nah, di sini kita lihat nih, dia Iya. punya kata dasarnya nih. Dutiful, default. Oke, karena lu tanya gue tadi tentang yang bro-bro sama Tuhan itu ya, kita ke sini nih. Di sini takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Jadi masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Tadi udah tahu ya, untuk dapat hikmat itu kita mulai dari takut akan Tuhan. Ya kan? Iya. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Harta benda itu kan lu jaga, San. Ya kan? Kalau namanya sesuatu yang berharga, jadi kayak harta itu pasti kita mau jaga nih. Kita mau keep gitu. Nah, yang kita keep itu adalah takut akan Tuhan tadi. Itu tentunya kalau kita takut akan Tuhan ya kita yang suci itu nggak kita bikin jadi biasa dong. Iya. Kan harta benda. Justru semakin kenal tahu Tuhan ya, semakin kenal Tuhan gue merasa makin kayak jauh banget. Kayak aduh kok gue nggak layak banget ya gitu. Terus kayak apalagi kalau memanggil dia bro atau bang gondrong atau apa gitu, kayaknya itu nggak pantas kayak kalau menurut gue. Ya, jadi hormat itu Tuhan masuk gitu. ya kok. Jadi hormat itu masuk di situ gitu. Tapi tentunya tanpa Tuhan Yesus kita memang nggak bisa sampai ke Bapa gitu. Karena Tuhan Yesus yang sudah buka lagi gitu akses itu, ya kan? Makanya kalau kita ingat kan di pada saat dia disalib itu kan tirai yang terbuka itu kan gitu udah nggak ada tuh, kita bisa akses langsung ke Bapa lewat Yesus Kristus gitu. Tapi tentunya ya itu tidak membuat kita jadi nggak respect sama Tuhan Yesus gitu. Betul ya, kira-kira kayak gitu. Alvin mungkin mau nambahin, Vin, dari yang lain masih ada waktu 7 menit. Ya tadi aja sih mungkin ada di highlight ya. Ini lagi-lagi gue baca yang di TSI karena lebih mudah dimengerti. Jangan libatkan dirimu dalam ajaran yang berdasarkan legenda rakyat. Ajaran semacam itu sudah pasti hanya berdasarkan pikiran duniawi dan penuh kebodohan. Hendaklah kamu terus melatih diri secara rohani agar semakin berkenan kepada Allah. Nah, di sini jelas, jadi hal-hal yang sifatnya mungkin mitos atau yang dibicarakan turun menurun mungkin ya itu ya pasti dari dunia gitu, bukan dari kebenaran firman Tuhan juga gitu. Nah daripada kita kan di sini tertulis ya, jangan libatkan dirimu dalam ajaran yang berdasarkan legenda rakyat. Jadi ya kita juga harus peka dan berhikmat, tentunya itu datang tadi dari yang Kobin share, takut akan Tuhan. Jadi kita berhikmat untuk jangan sampai kita masuk dalam ranah itu gitu. Karena ya tetap daging itu lemah gitu. Kalau sekali kita masuk dalam ranah itu mungkin aja gitu kita bisa lama-lama ya terbawa dan mungkin bisa percaya dengan ajaran-ajaran itu gitu. Betul. Jadi, makanya di sini next-nya tertulis hendaklah kamu terus melatih diri secara rohani agar semakin berkenan kepada Allah. Jadi daripada alih-alih untuk masuk ke ranah itu, lebih baik kita melatih diri kita secara rohani supaya kita juga dipimpin terus oleh Roh Kudus, bukan hal-hal yang sifatnya dunia. Jadi apapun yang kita lakukan yang semakin berkenan kepada Allah. Itu sih yang gue dapatkan, itu yang gue dapat dari bacaan ini. Ya, berarti kan jadi ada hubungannya tuh antara tadi respect sama Tuhan, takut sama Tuhan, terus kita jadi punya hikmat apa nggak punya hikmat. Terus kalau nggak punya hikmat artinya kita bisa istilahnya tanda kutip masuk dan terpleset di dalam ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya kan? Berarti kan bisa seperti itu. Dan ujung-ujungnya jadi satu lagi mungkin gue tambahin, sorry, ini ingat juga ya yang tadi dibahas itu mungkin kayak banyak orang mudah gitu mungkin atau bisa gitu untuk cinta Yesus, cinta akan Tuhan gitu. Tapi ya itu yang tadi sempat kita bahas juga, tapi nggak banyak orang yang takut akan Tuhan gitu. Nah takut ini mungkin orang dengarnya kayaknya Tuhan ini tuh yang menghukum, Tuhan itu yang mungkin jahat atau apa. Tapi takut di sini yang gue dapatkan itu lebih ke ketaatan, obey gitu. Jadi
hormat gitu ya. Kalau kita hormat pastinya kita taat gitu ya, seperti anak dengan orang tua gitu loh. Kalau kita hormat pasti kita taat gitu. Nah jadi gue dapatnya itu takut itu lebih ke ketaatan gitu. Dan sebenarnya Tuhan Yesus sendiri itu lebih, ya tentunya dia senang akan persembahan kita gitu loh gitu. Apa yang kita persembahkan yang buat dia gitu ya kan. Misalkan kita cinta akan Tuhan, kita memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, tapi akan lebih senang lagi kalau kita taat gitu, karena Tuhan itu yang punya segalanya gitu loh. Sekalipun kita nggak mau persembahkan pun dia sudah ada semuanya, tapi ketaatan itu harus dimulai dari kita nih, anak-anak Tuhan ini gitu. Jadi Tuhan akan lebih senang dengan ketaatan kita gitu. Ya itu sih yang aku dapat juga ya. Oke, jadi taat karena hormat ya, bukan taat karena takut ya, gitu. Apalagi kalau kita sudah tahu apa yang udah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya kan? Nggak mungkin kita nggak respect dan referensi itu tadi. Ya, San, 3 menit, lo boleh tutup San, sekalian. Iya, mau ngajak teman-teman juga yang nonton mungkin juga ya untuk menjadi seorang Kristen yang pengikut Kristus yang dewasa. Jadi kita di sini mungkin ada yang berpendapat gitu, itu kan kalian cuma kumpulan opini doang segala macam. Nah, justru itu sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan benar. Lalu kita juga harus bisa ngecek kayak orang jemaat Berean. Betul. Apa yang kita sampaikan saat ini, kalau merasa nggak yakin atau merasa salah, cek di Alkitab. Balik lagi ke Alkitab, cek kebenarannya gitu, benar atau enggak. Jadi dari situlah kita di sini hanya membantu untuk membuka persepsi, bukan persepsi ya, membuka pandangan dari kita gitu kan. Pasti dari teman-teman yang lain juga yang menyaksikan bisa jadi nangkepnya beda lagi nih. Tergantung musim kehidupan kita, tergantung lingkungan kita, tergantung apa yang lagi sedang dialami gitu. Jadi paling dari gue itu aja sih. Betul. Dan memang firman-Nya kan bilang ujilah kan, ya kan? Ujilah semuanya itu, diuji lagi. Jadi kalau betul, tadi Ersan thank you udah ingetin lagi. Jadi always go back to the Bible. Cari lagi. Benar nggak sih Alkitab ngomongin kayak gitu? Ya kan? Jadi punya waktu lagi sendiri private sama Tuhan. Ya, kita di sini semua yakin kalau kita lakukan itu Roh Kudus yang nanti akan bawa kita ke seluruh kebenaran. Karena Tuhan yang akan kasih tahu kita nanti sendiri, gitu ya. Oke, thank you. Kita sebenarnya masih ada lagi nih nanti minggu depan ya San, ingetin. Mungkin kita harus bahas sedikit lagi di sini sebelum kita maju ke pasal 5, karena masih ada yang belum kita bahas tadi. Tapi karena waktu sudah selesai, hari ini kita selesai dulu di sini. Thank you semuanya yang udah meluangkan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Bye bye. Thank you. Bye. God bless. Bye.